adanya itu yang bikin kami sebenarnya. Kita sebagai atlet, angkatan saya sih cuma 180 kilo. Jujur saya pengen ngerasain nendang lapis tendangan si Jatinraya. Dan dari si Jatinraya juga tidak ada tindakan untuk mengatakan kalau itu semua adalah dibuat. Dia memperkuat statement itu. Jadi kita sebagai praktisi ya, sebenarnya bukan ranah hukum, Pak. Ini masih ranah bela diri. Ini masih nilai etis bela diri. Di saat kita berbicara, kita harus membuktikan. Itu dia sebenarnya sebenarnya. Terus kalau misalkan memang tadi Bapak bilang sosial media untuk mencari uang, untuk ini, untuk itu. Bisnis sama. Tapi kalau memang tujuannya untuk mencari bisnis dan menggunakan special effect, kan semua orang di YouTube menggunakan warning, disclaimer, jangan melakukan tindakan ini tanpa pengawasan profesional atau hanya bukan profesional. Kalau memang itu adalah editan, mohon dikasih tahu juga. Sebenarnya kita dari awal sudah memberitahu itu, Pak. Kita sudah memediasi itu. Kalau memang itu editan, itu bagus ya. Berarti tim kalian memang mempunyai tim produksi yang solid. Karena dengan tim produksi yang sederhana, kalian sudah bisa mencapai sesuatu yang sampai Hollywood itu mengakui. Cuman kenapa kalian menambahkan dengan disclaimer kalian yang seakan-akan tim klien tadi? Tim klien Bapak seakan-akan tim klien Bapak itu seperti Superman. Itu aja sih Pak. Tapi karena kita sosialisasi berusaha mengarah-arah ke sana, mereka semakin membuat video, semakin menyatakan kalau mereka, wah apalagi sampai dia ngeluarin video ditembak dia bisa meninggal. Itu kalau anak kecil ngikutin Pak Bapak kebayang nggak? Self defense, kita semua orang bela diri. Beberapa dari kita latihan self defense juga, pertama self defense yang dilatih juga sama polisi. Di saat berlatih, tidak mungkin kita menangkis bolok. Dengan kita berlatih bawa golok setajam-tajamnya, kita sabut orang suruh tangkis, pasti pakai dami. Ngebongkar pegangan senjata, pasti pakai dami juga senjata. Kalau mereka kan menggunakan barang asli, itu berbahaya untuk pendidikan. Coba kita bayangkan anak kecil kakak adik yang di dapur, habis nonton si Jatinraya. Coba dong itu tadi tangkisannya. Kalau tangan sakit, kalau pisau terpotong. Tidak ada unsur pendidikan di situ. Begitu loh. Makanya kenapa masyarakat mulai resah dan menyatakan ini adalah salah satu pembunuhan publik. Itu loh. Secara bela diri, secara nilai etis kami. Begitu Pak. Ada juga ternyata kita baru menerima di Facebook ada orang mengeluarkan hasil ronsen dokter anak ini dia mencontoh tendangan betonnya. Kalau itu ada disclaimer, itu mengatakan kalau itu adalah hasil editan dan tindakan profesional, maka anak-anak kecil tidak akan melakukan. Begitu. Malah kita ngeluarin video ini untuk masalah itu, si Jatinraya melakukan live di pasar, nendang pilar beton. Nah, intinya dia tidak menangkap karena tidak mau menjawabkan. Pada saat dia bikin video pertama, pilar beton itu tendang, bom, pecah Pak. Kulit pilar beton itu pecah. Pada saat dia melakukan pembuktian, lecet pun tidak. Pembuktian apa ini? Sedangkan kami meminta pembuktian itu di depan publik, di tempat yang bukan disediakan. Kenapa kita pilih Polres? Karena Polres itu tempat yang netral. Ada beton, ada tiang, ada batu, bawa durian. Coba aja praktekkan video-videonya kalian disclaim nyata. Karena kan nyata, mereka bilang itu nyata. Pak, boleh Pak, sebelum Pak, saya mau konfirmasi dulu. Ini kenapa ya kok mediasi itu kan kita sebatas silaturahmi itu tidak menyerang dan kita ada di Polres ya. Kenapa pihak yang bersangkutan tidak mau bertemu dengan kami? Kenapa harus diwakili? Padahal dia dikuat-kuat di medsosnya bahwa dia terima silaturahmi dan mereka berdua satria tidak pernah mundur dari masalah. Kenapa lawyer? Sekarang yang datang Bapak dan tim, tapi mereka kita tidak barbar, Pak, kita edukatif semua. Kita tuh fighter. Iya, kenapa pakai hukum gitu loh Pak? Padahal ini kan silaturahmi bela diri, tapi kenapa hukum yang datang? Saya jelaskan ya. Dari awal tadi sudah kita sampaikan bahwa pemanggilan atau undangan daripada Cynthia Sandraya ke Polres ini kurang jelas informasinya. Ya seperti itu. Jadi
pihak Polres pun dalam hal ini melalui Intel itu menyampaikan juga kurang jelas apa yang dimaksud undangan itu ke Polres. Kita secara hukum atau praktisi hukum itu menilai berarti berkaitan dengan masalah hukum, sehingga kita menyikapinya dengan ilmu yang kita punya. Jadi kita ingin konfirmasi tadi sebenarnya langsung ketemu dengan Kasat Intel, konfirmasi sebenarnya ada apa, ada masalah apa. Klien kami dipanggil ke Polres kan gitu. Kalau kita berbicara dengan kepolisian itu kan kita tanda kutip berarti ada masalah hukum kan seperti itu. Ya Pak, kalau dikonfirmasi aja Pak, nggak ada masalah hukum, biar datang Pak ditungguin Pak. Oh iya, ini tungguin Pak, karena kita nempuh perjalanan jauh sekali nanti ke sini. Nggak apa-apa, ditunggu aja Pak. Kita pengen ketemu. Nggak usah takut kan Pak, kalau nggak salah. Ya udah, datang aja Pak. Bukan masalah takut atau Ya datang aja Pak, ditunggu Pak. Jadi gini, kebetulan Mbak Cynthia berserta dengan Master Agus Manjari sedang melakukan juga di hari ini. Ya nggak apa-apa, ditunggu aja. Saya pulang masih sampai besok. Nggak apa-apa, nanti Ya. kita sampaikan nanti seperti apa persiapannya. Kita sampaikan juga kepada pihak dari Rizky. Seminggu gue tungguin. Pada prinsipnya kami menerima dan sangat terima kasih atas kehadiran teman-teman. Silakan tuh Bro Reni. Pak, saya kan mewakili teman saya Pak, saya artis, sekaligus saya pasca Pak. Melepaskan Pak. Angkatan Laut, Pasangan Indonesia Angkatan Laut. Kita ini mediasi di Polres ini bukan karena masalah hukum Pak. Ya, Kita mediasi di Polres ini supaya ada yang menengahi, supaya tidak terjadi apa-apa. Betul. Jadi kita datang sini jauh-jauh, ini dari Tasik Pak. Dia sendiri di Jakarta kumpul baru berangkat lagi ke sini kan. Jadi kita ini di sini cuma mau mengklarifikasi aja Pak, supaya masyarakat di Indonesia ini tidak melihat kayak kuburan publik Pak. Seperti yang Bang sudah dibilang, nanti siapa tahu ada anak kecil kan nanti kan terjadi hal yang tidak diinginkan Pak. Nah, kita di sini cuma hanya itu udah bawa barang bukti seperti duren, batu atau besi supaya dia memberi apa namanya memberi benar-benar sakti Pak. Ya pembuktian lah. Kalau dia benar-benar sakti, kalau sudah terbukti, sudah ada videonya, saya Pak sama teman-teman bakalan berburu sama dia. Pak. Jadi nggak usah takut gitu loh Pak. Tapi kalau sebaliknya Pak, kalau dia memang tidak mampu melakukan itu, ada baiknya dia mengklarifikasi. Benar. Ada baiknya Sebenarnya seperti itu. Jadi jangan lupa gitu loh Pak. Ini kan ada komunikasi nih sebenarnya maksud tujuan daripada teman-teman di sini. Iya, Pak, Pak. ditangkap ya. Kita Pak, maksud dan tujuan kita ini kan bukan sehari 2 hari Pak. Kita itu menghubungi Cynthia itu sudah Berminggu. 3 mingguan lebih Pak. 3 minggu semua ditolak. Udah ditolak. Nah, 3 minggu itu waktu yang lama Pak untuk koordinasi masalah kita semua di sini. Masa selama 3 minggu ini kita udah berhubungan sama Polres, masa ada miskomunikasi buat Cynthia untuk datang ke sini. Tuh, kita hanya silaturahmi untuk mengklarifikasi masalah ini Pak. Hanya itu aja. Saya jelaskan lagi bahwa penyampaian dari pihak internal itu kan memang kurang bisa ditangkap oleh pihak Cynthia. Sehingga kami menganggap ketika pihak Polres atau kepolisian mengundang itu kan kaitannya pasti berkaitan dengan masalah hukum. Nah itulah yang kita tangkap kemarin. Sehingga kami lah yang hadir gitu. Itu masalah hukum Pak. Sampai sekarang udah mau Ya, sampaikan. Konfirmasi tinggal Bapak dan Pos itu ya. Ya, boleh. Ini yang masalah. Nah, kita mau Bagaimana jawabannya? Enggak. Nanti dulu tunggu sebentar. Maaf ya Pak, saya mau bertanya. Dengan mengirim lawyer, apa ada kemungkinan Mbak Cynthia merasa punya celah hukum kepemilikan senjata api atau mengenai pembunuhan 5 orang sampai dia kirim lawyer karena takut ada tuntutan di situ? Nah, itu dia. Baik, ini saya sampaikan juga bahwa di sini terkait dengan sosial media kita sudah mengumpulkan beberapa data yang di situ akun-akun yang memang tidak bertanggung jawab yang menyerang mendiskreditkan. Ya, nah itu yang perlu kita validasi lagi. Kita validasi lagi kebenaran daripada konten-konten yang sekarang ini juga kita sedang kumpulkan. Mana-mana konten-konten yang benar betul-betul itu milik daripada tim Cynthia Chandranaya atau bukan. Ini kita sedang melakukan klarifikasi juga. Kita akan melakukan langkah hukum ke depannya nanti. Pak, itu kan berdasarkan fitnah ya Pak. Itu bawa pikir nanti si CC ini difitnah. Terus
Kalau yang pernyataan dia langsung dari mulutnya yang ada di video bahwa dia bilang bela diri MMA itu tidak bisa buat tarung di jalanan, bahkan bela diri dia itu lebih mampu untuk bisa melawan preman, begal, dan bela diri dia itu terlalu mematikan untuk bisa digunakan di MMA. Itu saya lihat keluar dari mulutnya sekarang. Gitu. Itu dari mulut Bapak, bukan masalah fitnah. Bukan dari sini, itu mulut dia. Itu di video bisa lihat. Itu video semua. Kan video dia view-nya ratusan ribu. Nah, yang view itu jutaan. Ratusan ribu lagi. Kalau kita bicara di sini uang semua. Nah, mungkin dia tidak. Videonya dia itu Pak. jadi nggak mungkin mulutnya ngomong A yang keluar B. Nah, kecuali mungkin kita bisa lihat. Bukan dari ini, bukan dari akun, Bukan rekayasa. bukan rekayasa. Iya, jadi terima kasih kembali atas tanggapan. Cepatnya ini kita coba hubungi Mbak Lia, artinya dengan segala aktivitas yang kami tahu aktivitasnya. Jadi kalau bicara masalah hak, dia ada aktivitas nanti kami sampaikan. Artinya apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, saudara-saudara kami di sini, saudara-saudara kita, kami akan sampaikan hari ini juga. Tidak perlu khawatir. Sekarang itu udah ada HP Pak. Sekarang udah dilihat, tinggal Iya. ditelepon di lospek. Jadi kita mau ketemu hari ini. izin mas, ya, izin Iya. apa? Artinya ada profesi kami yang punya prosedur. Jadi mohon maaf, bukan kami menolak untuk proses via telepon segala. Kami kan bukan praktisi bela diri mas. Mohon maaf sekali lagi. Jadi kami adalah lawyer, praktisi. Sama-sama kita praktisi, tapi beda cara. Jadi tolong sampaikan juga. Iya, Kami juga kita- akan menyampaikan. Jadi kami di sini tanpa reserve atau pemahaman seperti ini, ada pemahaman praktisi bela diri. Kalau seperti ini ya mungkin beda jas kami atau artis kami kepada Mbak Naya. Tapi yang disampaikan tidak ada teman-teman datang ke sini, itu mas. Jadi sekali lagi yang kami tegaskan tidak ada berkaitan dengan ini. Jadi Tapi baru kita tahu. datang ke sini itu karena salah satu ada juga aktor orang yang sering syuting salah satu tim matching dan lainnya siapa namanya? Lagi emosi. Junior. Dia mengaku sebagai adiknya Master Agus. Dia mengetahui dari hari-hari dari seminggu kalau kita udah mau sini. Ya, Bahkan dia mengundang kita ke sini. Kalau saya perempuan adiknya. ya kami tahunya kan dari pemahaman anggota Iya. kepolisian ya. Dan kami terus cek orang itu ternyata ada di setiap video. sama jam muter-muter. Rasanya kok Minta digeruduk. Tadi kan Bapak bilang semua menyatakan itu baru ada reportnya Mbak Cynthia Chandranaya ya, ya alasannya dari kita kan yang rutin ke sana manajer ini manajernya ya. orang Ya, depan, saya ya kenal kan? Udah Pak, masih bicara. Adiknya Nah, dari pertanyaan kecil. dari pernyataan Pertama Bapak itu saya tanya nih, ngomong jadi keluar. manajernya itu Ada nggak mas, valid gitu. ada Ya, mas katanya. apa yang Baru dikatakan masuk nggak ada. manajernya itu kira-kira sesuai dengan kebenaran atau tidak? Jadi gini, sudah mas ya. Artinya kembali ke kita. Kami hadir di sini karena ada juga indikasi pelanggaran. Pertama itu loh. Karena kehadiran undangan Emosi. panggilan Nisa dari pihak Polres. Maaf Pak, yang melanggar hukum siapa? Dugaan pelanggaran hukumnya dari pihak sana apa pihak kita? Kami tidak tahu makanya. Kita karena nggak bawa lawyer, kita nggak ada yang melanggar hukum. Ya. Jadi gini Mbak, tadi kan saya mau waktunya untuk menjelaskan ini ada panggilan dari pihak polisian, undangan panggilan Nisa dari pihak Polresta Bandar Lampung untuk hadir. Dugaan ada pelanggaran hukum. Bukan, jadi untuk mengundang. Jadi setiap pihak yang dipanggil ke pihak kepolisian diduga kan ada proses pelanggaran hukum. Jadi ya ada permasalahan, tapi tidak diceritakan seperti itu. Jadi maksud kami untuk mengklarifikasi seperti itu tadi sudah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang untuk mengundang seperti itu. Baru tahu di sini. Bentar Pak. Maaf Pak, pertanyaan saya adalah apakah yang diucapkan oleh manajernya itu seharusnya kan manajer itu kan mewakili dari seseorang, ya kan? Sebagai juru bicara. Berarti seharusnya apa yang diucapkan manajernya itu adalah ya mewakili, betul, mewakili si orang yang dimanajeri itu kan. Nah, maka berarti kalau si manajernya berkata bahwa Mbak Sisi pernah bertarung dengan 40 orang, 5 orang mati di tempat, sisanya beberapa orang lainnya meninggal di rumah sakit, dan sisanya cedera parah, patah tulang, itu seharusnya manajernya benar dong. Kalau kata-kata itu tidak benar, berarti gimana tuh sebagai manajer? Ya, Kita sedikit ya, manajernya itu kakak kandungnya. Oh iya, manajernya kan kakak kandungnya seharusnya tahu betul ya Pak ya? jadi gini, untuk masalah hubungan antara manajer dengan Naya dan lainnya,
apabila memiliki hubungan saudara yang lainnya kami bunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibilang Pak Jarweni manajer dan menyatakan satu statement dan yang lainnya, kami baru dengar dari Bang Febri. Kami nanti akan verifikasi dulu mengenai, makanya tanggapan kami tadi adalah berdasarkan hasil kita diskusi yang hangat pagi hari ini setelah breakfast dan latihan mungkin bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Leni ini berbeda dengan yang disampaikan. Artinya yang menyampaikan di poin ini ya, kalau yang lain saya kurang paham validitasnya, tapi yang sama Bang Febri kan dari Mbak Jarweni, bukan dari Mbak Aida. Kalau ada yang narasi yang lain nanti kami coba. Kalau untuk narasi Pak, Bung Bram, tolong kumpulan video dari Mbak Sintia dan Naya sendiri kita kumpulkan, kita pertontonkan di sini dulu. Yang statementnya keluar dari video yang kita di grup. Atau seperti ini kita konfirmasi dulu. Intinya nanti kami sampaikan terlebih dahulu kepada apa tanggapan harapan dan kawan-kawan hari ini seperti yang sudah kita sampaikan. Kalau memang menurut saya itu sangat berharga, kalau memang itu kami sampaikan dulu. Kalau kita soalnya kita pernah melakukan video respon. Oh iya. Terus videonya di take down, video yang kita respon di take down sama kita untuk menghindari itu, kita membuat video kumpulan Pak dari video-video yang mau kita kirim. Dan itu dari channel langsung officialnya Cintia Chandana. Ya. Kalau saya berpendapat tadi kan ada rekan-rekan mengajukan. Terserah kita lihat dulu atau kita lihat dulu aja. Ini kameramen juga ini, asli ini. Pak, izin mau minum. Bapak sama ibu yang mewakili ini sebenarnya nggak tahu pasti masalahnya apa sampai kita kesini tuh bener-bener nggak tahu pasti. Belum tahu. Jadi asal kesini aja. Bukan asal sini. Ya. Mungkin kalau wanita yang berbicara sama wanita sama ya. Jadi jadi mohon maaf begini. Jadi kemarin kami hanya diberitahu bahwa ada anggota. Ya, jadi dia bahasanya kami dari anggota kepolisian Polresta. Nah, mengundang Mbak Sintia Chandana ini untuk hadir hari Sabtu jam 8. Jam 8 itu hadir. Nah, kemudian bahasanya begini lah, yang namanya orang awam hukum kan, kalau dipanggil hadir tanpa dijelaskan, harusnya kan dijelaskan nih, ini loh bahwa kami diperintahkan ini untuk begini. Oke, nah ini nggak ada, hanya disuruh hadir. Nah, jadi pada saat itu konsultasilah dengan Pak Jurnalis ini. Kalau misalnya yang namanya dipanggil diundang ya, polisi itu kan pasti akan berpikir bahwa loh kami sebenarnya ada salah apa, ada masalah apa, seperti itu kan. Nah, tidak dijelaskanlah bahwa ternyata ada kawan-kawan nih dari Jakarta hadir. Ini kan bisa tidak yang polisi yang bersangkutan yang bilangin apa namanya mengundang bapak-bapak untuk hadir di sini langsung dihadirkan di sini biar kita bisa menanyakan dia menyampaikan mengundang bapak itu dia benar apa enggak? Ada di sini Pak Dede atau Pak dari Iya. Dari belakang. Dari itu apa hanya bisa apa ada surat? Bisa. Nanti ada Pak Dede yang mengundang. Secara lisan jam udah malam, kita sudah jam 10 malam datang gitu. Jadi disuruh hadir hari ini. Jadi hari ini jadi sore dalam waktu dekat kita udah jaga. Nah, jadi kan informasinya kan tinggi, kecuali kalau digeser ke sana juga. bahwa ini loh Siap. kawan-kawan misalnya kan dari bela diri satu ini mengundang untuk bahwa Polres kan untuk mediasi atau seperti apa yang mungkin itu akan lebih jelas. Mohon maaf Bu, Ibu sama Sintia ada hubungan berapa? Udah kenal berapa lama? Lawyer. Berarti baru kenal kan? Iya. Kalau apa namanya? Mereka Langsung ditelepon Pak. tahu materinya. Sintia. Terus mau jadi tim lawyer mereka. Kenapa kan? Iya, jadi gini, ini kan
Jadi ini, kalau misalnya lewat telepon itu berarti kami tidak profesional sebagai kuasa hukumnya. Jadi maksud kami kayak gitu. Dari sini nanti kami akan langsung konfirmasi. Gitu loh. Oh, kalau gitu gini aja, kita akan menjalankan aja lah. Biarkan dulu tim hukum mengonfirmasi. Ya. Kira-kira berapa lama waktu? Berapa jam? Jadi izin Berapa Jadi lama? izin Ini harus pasti, Pak. Ini harus pasti. Ini Bapak tolong hargai posisi kami. Ya. Dan mendapat kuasa secara jadi sebagai kita semua ini kami sangat memahami lah keinginan kawan-kawan kita sudah membangun proses praktisi di radio. Karena artinya tadi disampaikan sama kami praktisi itu. Abang-abang saya, saudara-saudara kita semua di sini praktisi di radio. Jadi kami mencoba memahami lah. Abang-abang saya, mbak-mbak saya, saudara-saudara kita harus sama memahami profesi kami juga. Jadi apapun ketidakpuasan, apapun yang dibutuhkan dari klien kami akan sampaikan. Jadi mohon maaf kami tidak bisa langsung via telepon. Jadi prosedur kami seperti itu, Pak. Jadi tadi juga kami minta ke pihak polisi yang dan tadi sampaikan tidak ada yang menurut kami dari MMA. Jadi makanya tadi Bang Tedros Giting aja masalah MMA juga berantem bela diri bersatu ya Bang Tedros. Nanti yang disampaikan Pak Kasat ini MMA. Nah, ini apa yang kami tahu gitu. Kalau kami soal mungkin sebenarnya kali ini bisa karena bisa dikenal sebagai juara MMA. Iya. Ini kan di situ Dan kami kasih tahu yang nggak mungkin kita silakan MMA. Jadi kalau untuk klarifikasi kita butuh berapa lama? Secepatnya. Ya, coba Bapak di makrofonnya kita pegang dulu. Itu dia juga terus. Iya, tadi udah saya lihat kami lihat. Yang maksudnya kita bisa koordinasi ke Bapak. Oh iya. Karena Pak, ini kan bukan masalah hukum. Saya pengen ketemu orangnya dan pengen ketemu kalau memang dia merasa bahwa itu tidak benar maka klarifikasi. Karena dia meresahkannya di publik sosial media maka dia harus mempublikasikannya. Kalau dia mau maaf atau klarifikasi di depan sosial media. Jadi tidak melalui perantara hukum. Hari itu semua sudah akan sampaikan. Makanya kami minta waktu. Siapa yang bisa dihubungi? Bang Coba kontak dari pihak kawan-kawan bela diri bersatu konfirmasi. Untuk konfirmasinya. Enak sih dari pihak kita yang minta nomor mereka. Jadi kalau dia yang nyatet, belum tentu dia ngubungin. Belum tentu dia nelpon. Iya. Dia di sekolah. Nomor WhatsApp yang bisa dihubungin Pak? Ini WhatsApp ya Pak ya? Namanya apa? Ini nggak salah pola, udah. Nonton berapa? 9 Suara kabur sama kita bikin dulu di sini. Iya Pak. Iya. Iya. Kalau gitu
begitu mediasi sampai sini Pak ya. Ya. Jadi kan tinggal konfirmasi kita berhubungan dulu ya. Menghadirkan pihaknya dulu. Bisa siapin lah Pak ya. Pending guys. Takut guys. Nggak jelas nih guys. Soalnya kita ngejar dari juga Pak. Jam berapa? 11 kan? Nggak apa-apa Pak, malam juga saya bisa. Besok juga saya bisa ditungguin. Oke. Atau misalkan udah pada pulang aja, kita yang datang, bikin pernyataan resmi, kita tunggu. Mau ke campnya siapa boleh, mau ke alamat mana boleh, bawa apa boleh, lawyer apa boleh. Tapi harus secara publik Pak, karena mereka kan cari uang membohongi publik. Kata netizen. Ini kan saya kata netizen, Bapak boleh cari Kita kan konfirmasi dulu. Nah nanti jadi saya maunya secara publik lagi, tidak secara diam-diam. Yang jelas Itu aja. apa yang disampaikan kan kita tampung semua, nanti kita sampaikan bagaimana dan bawa ya kita minta waktu bicarakan dengan mereka. Tapi kalau masalah waktu kita bisa panjang di sini. Kalaupun misalkan besok lusa ada juga PSHT Lampung siap. Ya, oke. Ya, siap datang. Balik ngomong. Datang. Ya. Oke, kalau gitu Biar dia tetap segera komunikasi. kalau itu pertemuan yang terakhir hari ini, terima kasih buat tim kuasa hukumnya sendiri. Iya. Semoga ada jawaban depannya Pak. Iya. Makasih Pak ya. Makasih Pak ya. Makasih Pak Poltoknya. Iya betul. Maaf Saya distancing. Oh iya. Makasih. Iya. Apa? Ya.